Tema yang akan saya sampaikan ini bukan hal yang baru. Mungkin juga kita sudah mendengar berkali-kali, ikut seminar juga berkali-kali. Tapi saya mau menyampaikan hal-hal yang mungkin mengingatkan kembali apa yang sudah diajarkan oleh gereja kepada kita. Saya memberi judulnya adalah api penyucian sebagai anugerah belas kasih Allah. Karena ada yang mengatakan kalau Tuhan penuh belas kasih, kenapa harus dimasukkan ke api lagi? Harusnya langsung masuk surga saja. Tapi saya melihat lewat ajaran gereja bahwa api penyucian itu adalah anugerah belas kasih Allah. Baik, sebagai pengantar saya katakan begini. Sebagai pengantarnya adalah berangkat dari gereja-gereja Protestan yang menolak total ajaran tentang api penyucian. Jadi, kenapa ini menjadi penting? Karena di gereja Protestan tidak ada. Lalu hal ini seringkali menjadi pertanyaan kepada kita. Kenapa kok ada api penyucian? Kenapa kok gereja lain tidak? Lalu kemudian gereja juga menganjurkan tentang ajaran api penyucian ini, menganjurkan menjauhi ajaran-ajaran tentang api penyucian yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita suka menghayal tentang api penyucian padahal kita sendiri belum tahu pasti atau belum ada orang yang pergi ke sana lalu datang lagi jumpai kita memberitahukan, oh gini keadaannya. Tidak ada ya. Jadi saya sendiri membatasi persoalan-persoalan pengajaran ini dalam hal-hal yang bisa kita pahami saja. Menjauhi masalah-masalah berat dan kompleks yang bukan membantu iman. Jadi hayalan-hayalan dan seterusnya yang berlebihan akan kita hindari. Lalu bagian pengantar, saya mau katakan demikian, bahwa iman yang benar justru membutuhkan satu sikap. Artinya, dalam bagian pengantar ini saya mau menghindari kita untuk berspekulasi yang naif atau berbau fantasi tentang api penyucian. Ada orang senang bicara tentang api penyucian karena suka berhayal. Di sana nanti seperti apa, ada apa, lalu pertanyaannya itu pertanyaan yang berupa hayalan. Tidak menolong kita bertumbuh dalam iman. Nah, itu dalam pengajaran ini saya hindari. Nah, lalu kemudian istilah api penyucian. Istilah api penyucian itu berasal dari bahasa Latin, tentunya adalah katanya purgatorium atau bahasa Inggrisnya purgatory. Nah, istilah ini memang bukan suatu terjemahan yang tepat. Biasa dalam menerjemahkan selalu ada miss, dalam arti tidak semua kata dari bahasa asing itu bisa dengan mudah kita terjemahkan dalam bahasa kita. Maka saya katakan dalam bahasa Latin purgatorium itu tidak memaksudkan sebuah api, tapi lebih sebagai sarana pemurnian atau tempat pemurnian, atau juga status orang sedang dimurnikan. Jadi purgatorium itu boleh diterjemahkan sebagai orang sedang dimurnikan. Nah, itu purgatorium. Jadi, tapi istilah api penyucian itu kenapa kok ada? Nah, istilah api ini, api penyucian, api dipakai hanya sebagai gambaran yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa keadaan itu adalah keadaan yang sangat mendalam. Jadi api itu adalah gambaran sesuatu yang begitu dalam. Kita juga tahu bahwa roh yang masuk ke dalam para rasul waktu itu digambarkan sebagai lidah-lidah api. Nah, mau dikatakan lewat peristiwa itu adalah roh yang begitu dalam masuk ke dalam jiwa para rasul. Jadi api itu ditambahkan dalam istilah bahasa Indonesia untuk mengatakan realitas yang begitu dalam. Tapi intinya purgatori itu adalah situasi orang sedang dimurnikan atau pemurnian, sedang pemurnian. Nah, itu ya, jadi dari istilah itu. Ya, hal lain lagi tambahannya adalah saya katakan api digunakan sebagai lukisan saja untuk
menunjukkan kekuatan kerahiman Allah yang memurnikan, menguduskan manusia. Jadi lagi-lagi istilah api penyucian itu hanya membantu kita untuk lebih memahami dahsyatnya kerahiman Allah yang mampu untuk menghanguskan segala dosa. Itu tentang istilah. Jadi supaya nanti kalau ditanya kenapa kok api? Api itu adalah istilah untuk menolong kita memahami lebih jelas. Dalam kematian orang beriman berjumpa dengan Allah seperti api kasih. Jadi kasih juga kadang-kadang digambarkan seperti api. Jadi itu tadi ya. Kenapa api? Karena mengungkapkan sebuah kenyataan yang begitu dalam, yang begitu dahsyat. Kasih kadang-kadang digambarkan sebagai api, Roh Kudus juga api kasih Allah. Istilah-istilah itu menggambarkan sesuatu yang lebih dahsyat, lebih dalam. Ya. Maka api penyucian itu adalah suatu tempat pemurnian dan jiwa-jiwa yang ditempatkan di sana memperoleh pertolongan lewat doa-doa umat, terutama lewat sebuah kurban. Ya, saya kira itu bagian istilah ini. Tidak terlalu sulit, tapi saya sampaikan di sini supaya kita tahu setidaknya kenapa kok disebut api penyucian. Padahal purgatori itu kalau diterjemahkan sebenarnya tempat situasi, boleh dikatakan, untuk menyucikan. Dasar kitab sucinya, mengapa gereja Katolik mengimani adanya api penyucian, ada dalam kitab suci. Dalamnya surga, ke dalam surga itu sesuatu yang najis. Ungkapan ini sudah pasti. Jadi kalau kita berdosa, berarti kita tidak layak ke sana. Karena di tempat surga itu tidak ada sesuatu yang najis. Maka dikatakan dalam Lukas juga, dalam Matius, dikatakan apabila seseorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang itu tidak akan diampuni. Jadi mau dikatakan begini, di dunia ini tidak diampuni, di dunia yang lain. Nah, ini sudah menyiratkan ya, tersirat di situ ada satu dunia lain. Tentu kalau sudah di neraka tidak ada lagi pengampunan. Maka dikatakan ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, di dunia yang lain pun tidak. Berarti ada dunia lain masih bisa diampuni dosa-dosa. Jadi itu ya, jadi yang penting untuk kita lihat. Baik. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Nah, kalau dikatakan seperti dalam api, tentu ini tidak ada keselamatan lagi dalam yang lain, kecuali kalau bukan di api penyucian yang dikatakan. Surga itu tidak disebut sebagai api. Nah, makanya saya katakan di sini, api ini tidak mungkin merupakan api neraka. Sebab dari api neraka tidak akan ada yang diselamatkan lagi. Tapi kalau disebut ini maksudnya surga, bukan juga. Sebab di surga tidak ada orang yang menderita kerugian. Jadi dari pernyataan Paulus ini kita bisa tahu ada tempat yang lain. Apa itu sesudah kematian? Itu ada tempat yang lain, ada situasi yang lain. Situasi apa itu? Yaitu api penyucian. Sebab kalau dikatakan kalau itu merujuk surga, tidak mungkin orang mengalami kerugian lagi di surga. Tapi jangan-jangan yang dimaksud neraka. Tidak mungkin lagi orang diselamatkan ketika sudah sampai di sana. Jadi inilah yang membuat gereja mengimani bahwa ada satu situasi ataupun keadaan bahwa kita kembali dimurnikan. Nah, dalam kitab Makabe juga dijelas, ini yang paling sering dikutip ya, kisah di mana Yudas ketika mengumpulkan uang untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, perbuatan ini untuk penghapusan dosa. Jadi dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan tentang kebangkitan. Jadi Yudas ini mengumpulkan uang
Dan uang ini dibuat untuk korban, dan korban ini yang dipersembahkan ditujukan kepada orang-orang yang mati waktu itu, mati dalam perang. Nah, hal ini mau menunjukkan berarti masih ada manfaat. Masih ada manfaat dari korban, dari doa, dari perbuatan kepada orang yang sudah meninggal. Tentu kalau itu langsung masuk neraka, tidak ada lagi manfaatnya. Lalu kalau kita sudah di surga, tidak ada bermanfaat lagi korban-korban yang sedemikian itu, karena sudah mulia. Maka dari situ gereja menyimpulkan ada keyakinan bahwa ada tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal itu masih membutuhkan, masih boleh ditolong oleh doa-doa dan korban. Itulah beberapa dasar kitab suci. Ada banyak sekali yang bisa disampaikan, tapi saya tidak mau menyampaikan begitu panjang, hanya beberapa hal saja. Hal lain lagi, Paulus juga mendoakan sahabatnya Onesiphorus yang meninggal. Jadi mendoakan. Jadi dia sendiri mendoakan ya. Baik, jadi itu dasar-dasar kitab sucinya. Dalam surat Petrus juga dikatakan Injil diberitakan kepada orang-orang mati. Jadi Injil harus diberitakan juga kepada orang mati. Jadi ini menunjukkan, loh kalau sudah mati kenapa Injil harus diberitakan lagi? Untuk apa? Nah, ternyata Injil itu kepada orang-orang yang mati itu tentu berguna bagi mereka yang ada di api penyucian. Kalau sudah di neraka, untuk apa Injil lagi diwartakan? Tidak ada lagi manfaatnya, sudah final. Maka ketika dikatakan oleh Rasul Paulus, Injil diberitakan juga kepada orang mati, supaya oleh roh mereka dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, ini menunjukkan adanya tempat ketiga selain surga dan neraka, yang kini kita sebut atau diyakini oleh gereja sebagai api penyucian. Itu beberapa latar belakang ataupun pendasaran dari kitab suci. Tentu masih ada yang lain-lain, tapi saya tidak mau begitu panjang di situ.